Di 2014, anggaran kita untuk infrastruktur itu 157 triliun. 2018, anggaran kita untuk infrastruktur sudah 410 triliun. Artinya ada sebuah lompatan. Nah, untuk apa uang sebesar itu? Selain untuk membangun jalan tol sampai akhir tahun 2018 telah kita bangun 780 kilometer jalan tol. Di 2019 akan terbangun 1.850 kilometer jalan tol. Bandara atau airport telah kita bangun, ini bandara baru ada 10. Bandara Ahmad Yani di Semarang, Bandara Kertajati di Jawa Barat, kemudian bandara di Anambas, ini bisa dipakai untuk wisata, kemudian DKI di Yahukimo, kemudian Morowali, dan bandara-bandara lainnya. Kemudian juga pelabuhan yang besar, yang ini sudah selesai, yaitu Kuala Tanjung di Sumatera Utara. Kemudian pelabuhan yang baru lagi juga Makassar Newport di Sulawesi Selatan. Dan ada kurang lebih 10 pelabuhan sedang dan kecil yang juga telah kita selesaikan. Kemudian jalan perbatasan dulu nggak pernah sama sekali kita urus. Sekarang ini jalan perbatasan baik di Papua, di perbatasan Papua dan Papua Nugini, di Kalimantan, perbatasan Indonesia dengan Malaysia, perbatasan di NTT yang dekat dengan Timor Leste, ada kurang lebih 3.194 kilometer yang telah kita bangun. Karena ini wajah Indonesia, perbatasan adalah wajah Indonesia. Kemudian juga bendungan. Bendungan dalam proses kita bangun sekarang ini ada 58 bendungan. Yang telah selesai baru 8. Ada bendungan Ragnamo di NTT, bendungan Rotiklot juga di NTT, bendungan Tanjung, kemudian bendungan Mila, dan yang lain-lainnya. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa sekarang ini dari sawah yang ada, itu baru kurang lebih 11% yang menerima air dari bendungan-bendungan yang ada. Artinya masih kecil sekali. Tetapi setelah nanti 58 bendungan ini selesai, akan melompat menjadi 20%. Masih kecil juga. Oleh sebab itu yang namanya bendungan, waduk, tetap masih kita perlukan dalam rangka memberikan air, irigasi, kepada sawah-sawah yang dimiliki oleh petani-petani kita. Juga yang berkaitan dengan perumahan. Ini perumahan. Perumahan kita sekarang ini kurang lebih 13 juta kekurangan kita untuk rumah-rumah. Terutama untuk anak-anak muda, untuk milenial, banyak yang belum memiliki rumah. Oleh sebab itu, di 2015 kita bangun kurang lebih 700.000 rumah dan telah selesai. 2016 700.000 rumah dan juga telah selesai. 2017 800.000 rumah telah selesai. Dan di 2018 ada 1 juta rumah yang telah kita selesaikan. Dengan fasilitas uang muka dan fasilitas bunga yang berbeda karena itu disubsidi oleh APBN, sehingga lebih memudahkan keluarga-keluarga muda kita untuk mendapatkan perumahan. Infrastruktur yang baik akan membuat kehidupan lebih nyaman, lapangan pekerjaan akan jauh lebih banyak, dan harga-harga akan lebih murah. Silahkan kalau masih ada yang ingin bertanya. Kalau ada, ya silahkan. Ya, pertama-tama terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya Pak, kan seperti kita ketahui ini kemarin ini baru diresmikan
jalan Trans Jawa. Namun sebenarnya pembangunan Trans Jawa ini kan sudah dilakukan dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Namun baru diselesaikan di akhir tahun 2018 ini. Apa sih Pak yang menyebabkan pembangunan ini tuh memakan waktu begitu lama? Dan pertanyaan kedua, apakah kedepannya akan dibangun jalan-jalan seperti Trans Jawa ini di pulau-pulau besar di Indonesia, mungkin seperti Trans Sumatera, Trans Kalimantan gitu. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Jadi memang problem yang banyak adalah di lapangan. Kalau kita hanya di istana dan hanya menerima laporan di atas kertas, mungkin kelihatannya semuanya beres-beres saja, tetapi ya progresnya tidak kelihatan. Dan memang yang banyak problem adalah urusan pembebasan lahan, urusan pembebasan tanah. Jadi kenapa saya sering turun langsung ke lapangan, melihat langsung proyek-proyek yang ada, ya supaya kita tahu problemnya apa. Dan saat itu juga kalau bisa saya putuskan di lapangan, saya putuskan. Sering kita nekat memutuskan di lapangan karena kondisinya perlu diputuskan secara cepat. Ini adalah putusan politik yang kadang-kadang harus nabrak, yang kadang-kadang harus tegas, yang kadang-kadang harus menyelesaikan hal seperti itu di lapangan. Banyak sekali hal-hal di lapangan yang sebetulnya juga sederhana, tetapi karena tidak ada keputusan dari kita menjadi berhenti. Ya, contoh misalnya kita lihat kayak Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi. Itu sudah 26 tahun tidak ada progres. Sehingga kita ambil alih, kemudian sejak 2017 kita kerjakan dan alhamdulillah sekarang ini sudah kurang lebih 15 kilo dan nanti akan dilanjutkan lagi sampai ke Sukabumi dan kita harapkan nanti di telat-telatnya di 2020 itu akan juga kita bisa selesaikan. Dan setelah nanti sambung kembali lagi ke tol Trans Jawa. Dari Merak di barat sampai Banyuwangi di timur. Kita harapkan tembus di 2019. Tetapi yang di lapangan menyampaikan pada saya, Pak, 2019 masih sangat sulit. Kita harus mundur sampai ke 2020. Ya nggak apa-apa, tapi jelas loh ya. 2020 selesai. Insya Allah selesai, Pak. Benar loh ya. Pasti saya ulang-ulang. Ini rampung yang tol Trans Jawa, kita akan konsentrasi lagi di tol Trans Sumatera dari Bakauni ke Terbanggi Besar, ke Palembang, sampai di ujung paling barat di Aceh. Sudah kita hitung dalam 3 bulan ini, perkiraan kita akan selesai di 2024. Akan selesai tol Trans Sumatera dari Bakauni sampai ke Aceh. Baru nanti menginjak ke pulau-pulau besar yang lainnya. Silakan kalau masih ada yang bertanya. Mas Rabi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raffi Ahmad. Saya suka grogi, Pak. Pak, saya mewakili generasi milenial atau generasi yang muda. Meskipun saya udah bapak-bapak, Pak. Tapi teman-teman saya banyak sekali dari generasi milenials yang awalnya kita tuh ragu, kurang yakin dengan pembangunan infrastruktur. Dari pelabuhan, perbatasan, ada juga bandara, dan juga MRT. Nyatanya sekarang kami semua ingin mengucapkan terima kasih karena kita sudah bisa menikmati semuanya, Pak. Kami mengucapkan terima kasih. Yang ingin saya bertanya kepada Pak Jokowi, untuk pembangunan infrastruktur yang masa depan, yang belum kita lihat kira-kira apa, Pak, kalau kita sedikit boleh diberikan bocoran untuk ke depannya, yang anak-anak muda ini pastinya ingin tahu untuk yang jauh akan ke depan nanti. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya berikan contoh, Mas Raffi. Misalnya jalan tol. Kita telah bangun jalan tol. Kita akan integrasikan jalan tol ini dengan pelabuhan. Kita integrasikan jalan tol ini dengan kawasan industri. Kita akan integrasikan jalan tol ini dengan kawasan ekonomi khusus. Kita akan integrasikan jalan tol ini dengan kawasan wisata. Sehingga kawasan-kawasan yang terlewati oleh jalan tol ini juga ikut berkembang. Jangan sampai hanya di kanan kiri kota-kota besar, tetapi juga kabupaten, kota-kota kecil ini juga ikut menikmati pertumbuhan ekonomi yang ada di negara kita. Saya berikan contoh misalnya ini. Setelah dari Merak sampai di Pasuruan sambung, kemudian muncul kawasan industri yang ada di Kabupaten Ngawi. Seingat saya seluas 200 hektar. Muncul lagi kawasan industri yang ada di Kabupaten Nganjuk, seluas kurang lebih 400 hektar. Akhirnya muncul lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya untuk masyarakat, untuk rakyat. Larinya ke sana. Kemudian juga dengan adanya jalan tol atau dengan adanya airport yang baru, kawasan-kawasan wisata juga akan bisa tumbuh menjadi titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya berikan contoh misalnya, pembangunan airport di Silangit. Ini di dekat Danau Toba. Yang dulunya tidak ada pesawat yang ke sana, sekarang setiap hari paling tidak 5 pesawat bisa datang ke airport Silangit. Sehingga kawasan wisata ini menjadi berkembang dan tumbuh. Juga yang berkaitan dengan pelabuhan. Pelabuhan tadi kalau terintegrasi dengan kawasan wisata juga sama. Orang bisa datang ke pulau itu yang memiliki misalnya pantai yang bagus, sehingga orang gampang untuk datang ke kawasan-kawasan wisata yang ada di negara kita ini. Banyak sekali kawasan wisata yang tidak tumbuh karena infrastrukturnya belum siap dan belum memadai. Ke depan kita akan masuk kepada pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran. Ini akan saya sampaikan di episode selanjutnya. Saya bersyukur bahwa kita telah membangun infrastruktur secara merata di seluruh tanah air, baik di wilayah barat, di wilayah tengah, dan juga yang banyak di wilayah timur. Ini kita harapkan akan menjadi sebuah lompatan yang besar bagi negara kita untuk maju ke depan yang lebih baik. Dan sekali lagi ke depan kita akan melanjutkan dengan pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran, yang ini juga merupakan sebuah fondasi, sebuah prasyarat bagi sebuah negara untuk maju, bersaing, berkompetisi dengan negara-negara lain. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita udah bisa lewat tol dari mulai Jakarta sampai ke Semarang, itu udah lumayan bagus, Pak. Kalau dibanding dulu lewat Pantura jauh lebih terasa nyaman lewat tali ya. Sangat mudah sekali, Mas, santai, pokoknya enak kan perjalanannya, tol semuanya. Kalau saya sih cukup senang sih, karena secara finansial itu memudahkan. Tiap hari saya taksi Jawa Madura. Iya, dari sini. Bawa angkot itu. Ya, alhamdulillah. Untuk meringankan beban orang yang kurang mampu. Ya istilahnya kerja, nggak macet gitu aja. Banyak orang pulang, antri mampir pentol saya ini.